Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wealth. Untuk kesempatan kali ini, saya akan kembali melanjutkan dan ini akan menjadi part terakhir dari mitos-mitos tentang keuangan pribadi. Untuk part-part sebelumnya, tentunya sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengarkan mulai dari part pertama sampai part yang keempat, bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman untuk menekan tombol like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Untuk pembahasan kali ini, mungkin teman-teman bisa mendengarkan dengan cukup seksama, karena mitos-mitos yang akan dibahas kali ini cukup penting, karena ini bisa mempengaruhi keuangan pribadi setiap dari individu, baik keuangan saya maupun keuangan teman-teman yang mendengarkan. Oke, tanpa berlama-lama, mari mulai saja dari mitos yang pertama. Mitos pertama yaitu pensiun itu jauh, jadi tidak perlu menabung sekarang. Ini sebenarnya merupakan sebuah konsepsi atau pemahaman yang umumnya itu terjadi di generasi milenial, Gen Z, itu umumnya terjadi. Kenapa? Karena berdasarkan fakta, saya ambil contoh dari harga rumah. Rumah itu kan merupakan suatu kebutuhan pokok dari setiap orang. Masing-masing dari kita itu perlu rumah sebagai tempat tinggal. Tapi kalau misalnya kita melihat harga-harga rumah saat ini, itu sudah jauh lebih tinggi daripada tingkat penghasilan dari kita secara mayoritas. Jadi, saya bisa katakan bahwa untuk membeli rumah saja tidak bisa. Ini merupakan sebuah kebutuhan yang pokok. Apalagi berpikir mengenai pensiun. Nah, ini adalah sebuah korelasi di mana makanya kebanyakan dari generasi milenial, Gen Z, secara khususnya, itu lebih banyak menghabiskan uang untuk jalan-jalan, healing, atau apapun lah sebutannya. Tapi yang pasti biasanya entah itu membeli gadget baru, atau jalan-jalan mungkin ke luar kota, ke luar negeri, atau mungkin bisa makan di kafe setiap minggunya, apapun itu. Tapi yang sering kali menjadi mindset atau pikiran dari generasi milenial ataupun Gen Z ini secara khususnya ya, tentunya tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan itu menganggap ya lebih baik mempergunakan uangnya untuk kesenangan pribadi. Anggaplah sebagai sebuah pengalaman, dibilangnya begitu. Padahal kalau misalnya kita lihat, pensiun itu tentunya bersifat jangka panjang. Tentunya karena bersifat jangka panjang, kan tidak bisa serta-merta langsung ada uang pensiun. Makanya perlu dipersiapkan. Nah, persiapannya itu tentunya nggak bisa sembarangan. Dalam artian bahwa ketika kita menyiapkan dana pensiun, tentunya kita harus memperhitungkan berapa sih pengeluaran kita setiap bulannya, atau misalnya pengeluaran setiap tahunnya berapa. Kemudian juga harus memperhitungkan adanya compound interest, bunga berbunga, yang bisa membantu kita secara jangka panjang untuk membentuk sebuah dana pensiun. Sehingga ketika misalnya nanti ketika kita harus memasuki usia pensiun, atau misalnya pada satu waktu memutuskan untuk tidak bekerja, atau mungkin kondisi terburuk misalnya tidak bisa bekerja karena terjadi suatu hal yang mungkin sifatnya negatif, entah apapun itu, tentunya ada uang pensiun yang bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk jangka waktu tertentu. Ya syukur-syukur kalau misalnya kita bisa mempergunakan dana pensiun seterusnya.
bisa tetap terus bertahan selama kita hidup. Tapi yang paling penting adalah perlunya membangun dana pensiun ini. Nah, bagaimana cara membangun dana pensiun? Ya, tentunya memang kalau misalnya kita berbicara hanya untuk menabung uang di bank, ya tentunya itu tidak akan membantu. Uang kita tidak akan bertumbuh. Nah, karena itu perlunya untuk berinvestasi secara jangka panjang. Karena investasi itu kan cenderungnya bertumbuh. Semakin lama semakin bertumbuh dalam perspektif jangka panjang. Jadi kita tidak bisa hanya dalam waktu mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Harus jangka panjang. Minimal itu 10 tahun. 10 tahun, 15 tahun. Kalaupun misalnya bisa dalam waktu 5 tahun, ya berarti memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi anggaplah secara konvensional, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun itu make sense, masuk akal. Untuk misalnya kita berinvestasi sampai tingkat tertentu di mana kita bisa mengandalkan investasi itu sebagai dana pensiun kita. Nah, jadi tentunya pensiun itu, dana pensiun khususnya, itu merupakan suatu hal yang penting. Kita perlu memikirkannya. Tidak bisa hanya sekadar untuk jangka pendek saja. Ya memang ada misalnya kata orang kan, umur nggak ada yang tahu. Benar. Tapi kan kita berpikir itu paling tidak, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang berkeluarga, mungkin cukup relate lah. Ada istri, ada suami, ada anak-anak, atau bahkan mungkin sandwich generation. Ada orang tua, ada kakak, saudara, entah siapapun itulah yang menjadi tanggungan kita. Yang mungkin memang cukup sulit, tapi tentunya di sini saya lebih menekankan bahwa kita belajar untuk berpikir jangka panjang. Mungkin kita bisa belajar, coba sisihkan sedikit untuk dana pensiun. Toh tentunya yang paling penting kan ketika masa tua atau memang sudah harus pensiun, kita sudah mempersiapkannya. Toh juga tidak ada salahnya. Seandainya atau amit-amitnya kejadian buruk terjadi kan, uang atau dana pensiun itu bisa digunakan oleh anggota keluarga. Entah mungkin istri, suami, anak-anak. Intinya adalah dengan adanya dana pensiun ini bisa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Mungkin bisa dianggap sebagai dana darurat, tapi itu lebih ke jangka pendek. Nah, jangka panjangnya adalah ketika misalnya kita sudah tidak bisa bekerja karena keterbatasan fisik, entah itu menjadi tua atau apapun itu, atau misalnya memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja, mencapai tingkat tertentu, mungkin dianggapnya sebagai kebebasan finansial atau kemerdekaan finansial, apapun itu namanya, yaitu adalah dana pensiun itu yang dipergunakan. Kemudian kita masuk ke mitos yang kedua. Saya terlalu muda untuk membuat rencana keuangan. Untuk membuat rencana keuangan itu tidak memandang usia. Justru semakin muda lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa memplanning paling enggak untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, tentunya rencana keuangan akan semakin kompleks. Tidak mudah, karena harus memikirkan dana pendidikan anak, biaya kemudian biaya keluarga, belanja, kemudian biaya-biaya lainnya yang mungkin setiap dari teman-teman memiliki kesulitannya masing-masing. Nah, tentunya dengan membuat rencana keuangan justru itu semakin membantu kita agar bisa lebih
terencana untuk menentukan langkah selanjutnya. Justru malah saya menyarankan itu, kalau misalnya kita masih muda, sudah bisa untuk membuat rencana keuangan. Ketika misalnya, anggaplah misalnya sudah lulus kuliah, lalu kemudian bekerja di usia anggaplah 22 tahun. Ini sebagai contoh. Nah, ketika misalnya dapat gaji misalkan 5 juta per bulan, udah bersih tuh. Nah, itu udah satu hal yang bagus kalau misalnya kita sudah mempersiapkan, kita membuat rencana keuangan. Oh, kita udah persiapin nih untuk kos, biaya sekian, untuk biaya listrik atau wifi atau internet sekian, biaya makan sekian, kemudian ongkos perjalanan sekian. Sudah mempersiapkan. Tentunya memang ini cukup idealis, dimana semakin mudah kita bisa untuk membuat rencana keuangan. Walaupun pada praktiknya kan tidak semudah itu, karena banyak hal-hal tak terduga yang terjadi. Tapi setidaknya dengan membuat rencana keuangan, seenggaknya kita memiliki satu guideline, satu patokan. Keuangan saya sudah sampai mana sih? Pemasukan saya dengan pengeluaran saya besarnya bagaimana? Lebih besar pemasukan saya atau lebih besar pengeluaran saya? Kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Dan tentunya semakin mudah kita membuat rencana keuangan, justru itu semakin baik. Karena pada akhirnya ketika nanti seiring waktu, kita menikah, kita memiliki anak, kita berkeluarga, tentunya itu kan jauh lebih kompleks lagi. Nah, dengan tingkat kompleksitas yang semakin tinggi, pastinya akan ada banyak hal tak terduga yang bisa terjadi. Nah, makanya itu, saya lebih menekankan bahwa rencana keuangan itu bukan sebuah patokan mutlak, tapi sebagai guideline, sebagai pemandu jalan. Setidaknya kita bisa tahu, sampai mana sih tingkat finansial kita, bagaimana sih kondisi keuangan kita, keuangan saya bagaimana, apakah pemasukan saya lebih tinggi, atau justru pengeluaran saya yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan pengeluaran yang saya lakukan? Apakah saya sudah menyiapkan tabungan atau berinvestasi? Paling tidak itulah yang menjadi fokus utamanya ketika misalnya kita berbicara mengenai rencana keuangan. Kita lanjutkan ke mitos yang ketiga, yaitu semua investasi berisiko sama. Ya, kalau misalnya kita hanya berpatokan bahwa investasi itu berisiko, ya benar, semua investasi itu berisiko. Tapi tingkat risikonya itu tidaklah sama. Tingkat risikonya itu berbeda-beda. Setiap instrumen keuangan, instrumen investasi itu berbeda-beda tingkat risikonya. Tentunya kita semua tahulah, deposito dengan saham itu tidak bisa disamaratakan. Obligasi pemerintah dengan cryptocurrency tidak mungkin sama. Itu pasti berbeda. Dan tentunya yang paling perlu ditekankan itu teman-teman perlu melakukan riset, memahami setiap instrumen investasi tersebut. Entah itu mungkin kelebihannya, kekurangannya, lalu sesuaikan dengan risiko yang ingin teman-teman ambil. Apakah misalnya dengan berinvestasi di aset seperti cryptocurrency, saya bisa tahan terhadap volatilitasnya? Apakah ketika misalnya saya membeli sebuah saham dan turun 10%, saya masih tetap berinvestasi? Atau justru saya memutuskan untuk menjualnya? Itu semua adalah sebuah penilaian atau assessment terhadap diri kita dalam memahami risiko. Tentunya juga dengan melakukan riset terhadap instrumen investasi, kita bisa memiliki pemahaman yang lebih dalam. Apa itu obligasi, apa itu reksadana, apa itu deposito, apa itu saham, apa itu properti. Semua instrumen investasi tersebut perlu untuk dipelajari secara mendalam. Ya, paling tidak teman-teman memiliki sebuah gambaran bagaimana sih kalau misalnya berinvestasi di aset ini, atau di instrumen keuangan ini, atau investasi di
instrumen ini. Paling nggak teman-teman sudah memiliki gambaran, teman-teman sudah tahu lah. Nah, dan disesuaikan dengan risiko teman-teman. Kalau misalnya teman-teman memiliki kemampuan atau misalnya semacam toleransi terhadap risiko yang cukup tinggi, ya mungkin bisa untuk berinvestasinya di saham atau di cryptocurrency atau mungkin peer-to-peer lending. Itu paling tidak teman-teman bisa untuk menilai diri teman-teman sendirilah. Yang paling pasti adalah investasi itu risikonya berbeda-beda. Memang beresiko, semua beresiko. Obligasi pemerintah pun beresiko. Walaupun misalnya ada investasi yang memang 100% dijamin oleh negara, tentunya teman-teman tidak boleh melupakan, negara saja bisa bangkrut. Contohnya Sri Lanka kan, bisa bangkrut juga. Padahal itu negara loh. Nah, makanya pastinya ini bukan menakut-nakuti, tapi saya lebih ingin menekankan kepada teman-teman yang mendengarkan untuk bisa membuat semacam penilaian terhadap diri sendiri mengenai risiko yang bisa diambil, dan juga mempelajari secara mendetail terhadap semua instrumen investasi yang ada. Ya, pastikan itu memang sesuai dengan tujuan teman-teman. Kemudian kita masuk ke mitos keempat, yaitu keberuntungan di pasar saham. Ini lebih kepada ada anggapan beberapa orang, ya mungkin memang tidak semua, tapi saya pernah mendengar ada satu teman itu menganggap bahwa pasar saham itu ya sebenarnya ya judi. Menurut anggapan dari teman saya, ya dimana volatilitasnya segala macamnya, walaupun kita tahu atau mungkin paling tidak teman-teman bisa tahu lah kalau misalnya ketika berinvestasi di pasar saham itu kan sebenarnya ada fundamentalnya. Kita berinvestasi di sebuah bisnis yang dikelola oleh para profesional, di mana bisnis tersebut diharapkan tentunya mendapatkan keuntungan, entah itu mungkin nanti akan berpengaruh kepada harga saham, sehingga harga sahamnya terus meningkat, atau berpengaruh kepada dividen yang dibagikan kepada para investor. Nah, tentunya ada juga yang menganggap dari naik turunnya pasar saham dengan menggunakan analisis teknikal. Ya tentunya itu tidak salah, karena itu sebenarnya lebih engagement-nya atau mungkin pendekatannya kepada bagaimana emosi atau aspek psikologis dari pasar itu sendiri. Misalnya ada mungkin berita buruk terhadap suatu perusahaan, kemudian keluar investor-investor atau para trader menjual saham tersebut. Lalu kemudian misalnya ada berita bagus, masuk, beli saham perusahaan yang mendapatkan berita bagus tersebut. Intinya adalah ada berbagai macam pendekatan dalam pasar saham. Memang, kalau misalnya kita berbicara soal keberuntungan, tentunya itu pasti ada. Ada keberuntungan di pasar saham. Saya harus mengakui itu. Karena kita tidak akan pernah tahu kan apa yang terjadi di masa mendatang. Mungkin kita yakin, kita percaya bahwa berinvestasi di perusahaan A misalnya, itu adalah investasi yang bagus. Tapi harga sahamnya turun terus. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan turunnya. Padahal, secara berita, itu bagus. Keluar beritanya bagus, kinerjanya bagus. Penjualannya terus meningkat, beban-bebannya bisa dikurangi. Padahal itu berita yang bagus, tapi harga sahamnya turun terus. Kita tidak akan tahu bagaimana nanti ke depannya. Anggaplah untuk saham perusahaan A. Nah, lalu kemudian tiba-tiba ada satu titik tertentu, toto langsung naik. Entah apapun itu alasannya, lalu kemudian langsung naik.
mendapatkan capital gain yang tinggi. Memang tidak salah kalau misalnya kita berbicara mengenai keberuntungan. Tetapi, keberuntungan itu bukan faktor mutlak dalam pasar saham. Tentunya, teman-teman perlu menyadari bahwa ketika misalnya kita berada di pasar saham, kita harus cenderungnya adalah memiliki orientasi berdasarkan pendekatan yang kita ambil. Kalau misalnya kita mengambil pendekatan fundamental, tentunya kita harus mengambil pendekatan jangka panjang. Kita tidak bisa hanya misalnya hari ini beli, besok langsung jual. Itu mah bukan investor, itu trader. Nah, lalu sementara itu kalau misalnya kita melihat pasar saham dengan menggunakan pendekatan atau analisis teknikal, ya tentunya kita harus mempelajari bagaimana kita cut loss ketika sahamnya turun pada persentase tertentu, lalu kemudian kita take profit ketika keuntungannya sudah mencapai yang diinginkan, atau kita masang stop loss ketika misalnya sudah cukup tinggi, tapi mengantisipasi kalau misalnya harganya turun kembali agar bisa tetap mendapatkan keuntungan yang optimal. Ya tentunya itu perlu untuk melakukan riset, perlu mempelajari, khususnya di pasar saham ini. Tentunya ini sebenarnya juga berlaku untuk mungkin pasar seperti cryptocurrency, itu juga menggunakan analisis teknikal. Tapi untuk fundamentalnya, pastinya di sini saya fokuskan ke pasar saham. Itu bagaimana dengan laporan keuangannya, bagaimana dengan manajemennya, apa yang misalnya manajemen katakan melalui public expose atau melalui rapat umum pemegang saham. Intinya adalah bagaimana kita mempelajari bahwa saham perusahaan itu tentunya bernilai dan yang pasti tidak serta-merta keberuntungan menjadi satu patokan mutlak. Karena pasar saham bukanlah tempat perjudian. Kalau misalnya kita berbicara keberuntungan semata, ya perjudian ya mungkin aja bisa untuk untung sekali, 2 kali. Nah, tapi tentunya di pasar saham itu tidak seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sebagai seorang investor, tentunya sudah pasti mengerti lah bahwa ya setiap perusahaan itu pasti ada bagus, jeleknya, bisa menilai sendiri. Nah, itu adalah mitos yang keempat. Mitos yang terakhir, yaitu berbohong tentang keuangan. Ini biasanya merupakan satu permasalahan atau satu hal yang dianggapnya tabu, cenderung dihindari. Apalagi kalau misalnya kita berbicara secara serius, dalam arti misalnya ketika mau menikah, itu kan tentunya hal-hal mengenai keuangan finansial itu menjadi satu faktor yang penting. Karena pada akhirnya kan akan hidup bersama, membentuk sebuah keluarga. Tentunya ya perlu mengetahui dong, bagaimana sih keuangan calon pasangan kita. Nah, tentunya tidak hanya mengenai aspek ya kalau misalnya mau menikah saja. Tentunya banyak hal. Seringkali kita ya bisalah menemui ada masalah keuangan, atau misalnya kita ada yang mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin ada yang kenal orang yang berbohong tentang keuangan mereka. Atau misalnya ambil contoh deh, misalnya kita seringkali lihat di sosial media ada misalnya orang bisa berlibur ke sana kemari segala macam, padahal dia sebenarnya memiliki utang yang tinggi, utang yang banyak untuk memfasilitasi hal-hal tersebut. Seakan-akan tidak terlihat, memang tidak berbohong, tapi tidak terlihat. Yang kita lihat kan hanya di sosial media, kita hanya melihat layar handphone kita, lihat oh dia enak ya bisa jalan-jalan terus, lalu kita tidak tahu bagaimana keuangan mereka. Nah, tapi intinya di sini adalah bahwa untuk persoalan mengenai finansial, persoalan mengenai keuangan, tentunya ini tidak mudah. Kenapa? Karena
untuk ini saya menyadari secara khususnya ya, kalau di Indonesia itu kebanyakan dari kita tentunya masih anggapannya malu-malu lah. Kalau misalnya kita berbicara soal keuangan, apalagi keuangan pribadi. Tentunya kita tidak ingin orang tahu kan kalau misalnya kita memiliki utang di sini, utang di sana, atau lagi kesulitan keuangan. Ya, tentunya ini bisa menjadi satu permasalahan yang serius ke depannya. Ya, mungkin memang tidak perlu diumbar kepada setiap orang. Tapi paling enggak ya cobalah. Mungkin di ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya di keluarga, gitu. Mungkin antar pasangan bisa berbicara mengenai masalah keuangan, masalah finansial. Ya janganlah topik ini menjadi sesuatu yang dihindari. Justru ini harus dihadapi. Karena ini berkaitan dengan jangka panjang, menubuh kehidupan secara jangka panjang. Nah, oleh karena itu, ya pastikan bahwa teman-teman ya bisa untuk lebih mengecek lah bagaimana sih keuangan pribadi teman-teman. Paling nggak jangan bohongi diri sendiri terlebih dahulu lah. Cobalah untuk ngecek, cobalah untuk melihat bagaimana sih kondisi keuangan teman-teman. Ya kalau misalnya memang ada kesulitan, mungkin bisa mencari bantuan, mungkin dari penasihat keuangan, atau mungkin dari orang lain, siapapun itulah yang menurut teman-teman berkompeten lah, bisa membantu. Pada intinya adalah ini menjadi sebuah refleksi diri dari setiap dari kita, baik saya maupun teman-teman, bahwa mengenai hal-hal seputar keuangan pribadi itu tidaklah mudah. Tentunya ada banyak hal yang harus dipelajari, dan tentunya ini menjadi sebuah pembelajaran yang berkelanjutan. Nggak bisa kita hanya sekali, dua kali. Ya, mungkin teman-teman terbantu dari podcast ini, tapi yang nggak cukup hanya satu kali mendengarkan, udah lewat. Itu tentunya nggak bisa. Kenapa? Karena, ya balik lagi, hal-hal mengenai keuangan pribadi itu menjadi satu faktor yang sangat penting. Selama kita masih berada di dunia ini, maksudnya dalam arti kita masih hidup, kita pastinya tentu memerlukan uang. Nah, uang yang kita peroleh itu kan dari bekerja, entah dari usaha, entah apapun itu. Yang pasti dengan uang tersebut kita mempergunakannya untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tentu penting untuk memahami bagaimana kondisi keuangan pribadi kita. Keuangan pribadi masing-masing terlebih dahulu lah, sebelum kita berbicara mengenai keuangan orang lain, apapun itu. Jadi cukup sekian untuk podcast Journey Wealth mengenai mitos-mitos tentang keuangan pribadi. Jadi teman-teman yang mungkin ada pandangan atau pendapat atau komentar bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai, sampai di titik ini. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi dalam konten-konten berikutnya.